Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Udah lama teman-teman kita nggak update seputar Cardano, jadi saya decide untuk update seputar Cardano. Dan seperti yang saya bilang ya, ini kan banyak yang request juga nih di previous comment ya. Saya udah ngecekin. Waduh, banyak banget guys chattingan dari kalian ya. Dan koinnya tuh berbagai jenis, Evo lah, Degen lah, dan masih banyak lagi. Kayaknya paling banyak ditanya Evo deh. Mungkin banyak yang kesangkut kayaknya di Evo ini. Ya nanti kita bisa update langsung pada saat live streaming besok aja. So ya, for now kita update ke Cardano dulu karena kayaknya Cardano udah lumayan lama ya kita jarang update. So Cardano kalau kita lihat dari perspektif time frame weekly ya, yang bagus dari Cardano adalah sebelumnya dia ketahan pas di 50% retracement-nya. Jadi kita bisa ngelihat ini sebagai salah satu area resistance dan supportnya si Cardano. Sebenarnya lebih ke support aja sih ya, karena di 0,2341 itu kita ngelihat dia berkali-kali mengalami rebound ya. This one is the first one, second, and then third one. Habis itu kita ngelihat breakout dari trendline juga. Semenjak dia breakout dari trendline, naiknya lumayan impulsif. Lalu kita ngelihat saat ini Cardano sebenarnya masuk ke dalam fase koreksinya ya. Kita bisa ngelihat selling pressure ini terlalu cukup besar dan menciptakan lower low pada Cardano. Nah, technically ini yang kita anggap sebagai fase pullback-nya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai Fibonacci lagi dari low point yang ini ke sini, ini bisa banget teman-teman untuk kita gunakan sebagai acuan. Dan kalau kalian lihat saat ini pas banget lagi-lagi di 50% retracement-nya pada Cardano. Kisaran harga $0,4377. Ada bullish engulfing ya, closing pada previous week, tapi this week kita ngelihat kayaknya tekanan jual masih bisa berlanjut menekan Cardano untuk tidak langsung rebound ya. Dan pada prosesnya menurut saya yang cukup menarik adalah kalau lihat dari perspektif daily-nya sih, dimana kita ngelihat Cardano ini ada kecenderungan membentuk seperti, ya kalian bisa bilang ini sebagai potensi symmetrical triangle, kalian bisa bilang ini juga sebagai potensi untuk dia membentuk descending triangle ya. Kalau descending jatuhnya kayak gini teman-teman. Jadi kita ngelihat ini sebenarnya punya potensi untuk dia breakdown dan turun lagi. But saya personally anggap ini sebagai konsolidasi aja ya, karena kita nggak ngelihat dia create higher high tapi juga nggak create lower low. Selama dia konsolidasi, ini artinya kita bisa mempertimbangkan bahwa saat ini ada kemungkinan Cardano sedang dalam fase reakumulasinya. Jadi memang dia sengaja kalem supaya market nggak terlalu notice ya pergerakan pada Cardano ini. And when the time has come, boom, tahu-tahu dia breakout ya. Itu common terjadi teman-teman sekalian. Kalau saya di sini untuk futures market, saya prefer untuk tidak terlalu berspekulasi, unless kalau kita ngelihat di perspektif hourly-nya udah mulai menunjukkan adanya indikasi market bisa bergerak bullish kembali atau rebound lagi. Kenapa saya lebih cari bullish atau long ya teman-teman? Karena yang tadi saya jelaskan ya, ini kita udah di Fibo 50% ya untuk perspektif weekly time frame. Dan kalaupun seandainya ya katakanlah kita nggak berhasil gitu ya, nggak nge-catch momentum itu dan kena stop loss gitu kan, ini sebenarnya bagus karena kita makin dapat harga yang lebih better lagi untuk menempatkan risk reward yang istilahnya entry dengan risk reward yang lebih ideal. Dan kalau kita lihat di perspektif daily, ya inilah area order block berikutnya atau area yang bisa dibilang menjadi area cukup menarik ya untuk dipertimbangkan sebagai level atau area yang tepat untuk kita melakukan reakumulasi. Itu kalau teman-teman yang masih bullish dengan Cardano, which is saya cukup meragukan karena banyak orang yang bilang kayak ini susah nih bakal balik ke all time high di 2021 gitu ya. Altcoins kemungkinan bakal terseok-seok, bakal kesulitan. Tapi ya saya juga tahu teman-teman, di satu sisi banyak juga yang kesangkut di Cardano kan. Jadi pasti pengen cari dong exit plan-nya seperti apa. Maka bayangan saya adalah kalau teman-teman bisa mencari average price yang ideal somewhere around this area atau this level, pada akhirnya kita nggak perlu dia ke all time high ya, dia ngejar sekitaran $2 aja kita udah boleh exit lah, dan itu udah dapat 4x teman-teman, 4-5x ya dari harga saat ini. Itu kalau dapat average price-nya di bawah. Kalau misalkan teman-teman waktu lalu yang belinya banyak di atas gitu kan, coba berusaha sebisa mungkin untuk mengubah atau ngebawa average price kalian minimal di 0,65 lah atau di $0,7. Menurut saya itu udah angka yang cukup ideal, karena kalau kita ngeliat perspektif weekly-nya, pada intinya kita ngeliat di sini ada potensi loh
low, dia seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah transisinya dia ya. Dia udah creating higher high lagi, sudah ada validasi atau menuju validasi untuk higher low-nya di perspektif time frame kecil. Dan kalau misalkan daily somehow Cardano bisa sukses ya breakout dari trendline ini atau dari triangle tersebut, ini sebenarnya mengoffer peluang untuk entry long position juga untuk jangka pendek. Jadi jatuhnya kayak kita buy on the retest ya. Di sini adalah SNR-nya dia, gambarannya adalah boom and ya break and retest ya, more or less gambarnya kayak gitu. For now gimana Vin kalau misalkan mau open long position dari sekarang ya? Sebenarnya kalau dari sekarang kalian bisa lihat bahwa risknya lebih besar ya, sebab struktur itu masih dalam keadaan bearish. Dan kalau kalian lihat saat ini memang dia membentuk semacam triangle lagi, dan ini artinya kalau kalian mau masuk pun ya minimal atau idealnya pastikan udah breakout dulu lah, supaya ini lebih tinggi probabilitasnya gitu kan. Kalau saat ini ya terlalu dipaksakan. Nah, buat teman-teman yang spot, ya of course kalau di sini harusnya dengan dia konsolidasi cukup lama. Ya minimal dari konsolidasi yang panjang ini selama beberapa hari, ya kita bisa lihat sekitar 42 hari, ya minimal kalau kalian memang masih ada harapan di Cardano. Ya I guess this range atau this momentum saat ini cocok untuk teman-teman start reakumulasi juga. Jadi start cicil beli lagi gitu ya. Belinya boleh langsung gendut nggak? Sebenarnya kalau menurut saya sih beli dengan harga yang maksudnya beli dengan size yang masuk akal dulu lah untuk saat ini, dan jangan terlalu besar dulu risknya. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari perspektif daily yang tadi saya bilang teman-teman, kita tuh udah creating lower low, which means kalau misalnya kalian nggak beli sekarang ya kita nggak pernah tahu ya kira-kira apakah akan dapat harga murah atau tidak gitu loh. Kalau misalkan ternyata Bitcoin merestui dan malah dia langsung naik, ya of course kalian akan kehilangan peluang untuk dapat harga yang relatif murah ini. Tapi kalau misalkan katakanlah kalian mau beli dalam porsi yang lebih kecil ya, misalkan contoh kalian udah spare uang katakanlah 100 juta rupiah nih untuk beli Cardano, ini misalnya contoh. Terus kalian lihat harga saat ini kalian kurang serk untuk masuk ya, kalian minimal taruh exposure dulu lah, masuk 15 atau 20% dari size 100 juta itu, baru kemudian decide sisanya itu cashnya itu di prepare untuk kalau misalkan worst case scenario Cardano-nya mengalami, mungkin bisa aja ya kita ngelihat dia mengalami liquidity sweep katakanlah seperti ini, baru kemudian dia rebound. Nah ini juga masih possible untuk terjadi teman-teman. Jadi kalau ada spare cash ya enaknya adalah kita bisa siapkan range area yang lebih murah untuk kita start reakumulasi. Saya pribadi ada banyak sekali membeli pada saat kisaran 2023 ya, atau lebih tepatnya ya per Cardano udah nyentuh harga 0,2 lah, saya mulai lumayan agresif gitu ngebeli di situ, karena saya pikir saya pengen mindahin average price saya dari sekitar 1,2 1,3 pada saat itu. Gimana caranya supaya dia bisa turun ke 0,6 atau 0,5, itu target dan ekspektasi saya. Dan ya akhirnya saya lakukan banyak akumulasi pada saat sekitaran harga dapat di bawah 0,3 dolar. Jadi 0,25, 0,27, 0,25 ya, start cicil beli. Saat ini pun demikian ya untuk Cardano. Ya saya pikir kalau misalnya kalian melihat ini sebagai peluang, start cicil beli I think udah boleh lah ya. Dan kalau misalkan dapat harga lagi-lagi di bawah 0,4 ya, ini udah boleh nambah lagi posisinya teman-teman, dan boleh lebih agresif lagi kalau seandainya di luar ekspektasi kita dan Cardano terus mengalami koreksi sampai di bawah 0,3 lagi, which is saya pribadi juga jadinya underwater lagi, tapi itu akan jadi kesempatan untuk saya manfaatkan sih untuk melakukan average up pada Cardano, average down teman-teman pada Cardano. Oke, so that's gonna be the update buat Cardano. Semoga penjelasannya bisa diterima oleh teman-teman, bisa dapat sebagai referensi juga ya di dalam pertimbangan-pertimbangan yang kalian lihat pada Cardano. Untuk saat ini Cardano ya bisa dibilang too slow teman-teman, tapi ya that's what I like ya about the market. Kalau semakin dia nggak mempertunjukkan pergerakan yang impulsifnya, ini berarti kita tahu bahwa ada kemungkinan para whales-nya juga start untuk ya melakukan reakumulasi atau building order gitu, karena mereka lebih prefer memanfaatkan momentum di mana market itu cenderung tidak confident ya. Kalau misalkan market lagi confident, harusnya di markup itu ke rata-rata harusnya udah bakal jadi potensi untuk whales-nya malah exit gitu. Alright, so for now that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and see you guys again very soon on the live streaming di hari Minggu. Happy Sunday, cheers, God bless, and bye bye guys.